Guys, siapa nih yang sering banget bingung mau gambar apa terkait gambar orang dan gambar pohon atau tes gambar orang dan gambar pohon? Di video ini gue pengen bahas tuntas terkait tes itu nih. Sumbernya dari mana? Dari buku ini. Seperti apa videonya? Kita simak setelah ini. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Agus Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang banget bisa ketemu lagi ya. Di video kali ini gue ingin bahas lagi terkait dengan psikotes. Kali ini gue ingin bahas tentang psikotes gambar orang dan gambar pohon. Gimana caranya sih, apa yang harus digambar, apa aja yang dinilai, dan apa yang bisa bikin gagal, bakal gue bahas di video ini. Dan sumbernya dari mana? Sumbernya dari buku ini guys, bukan dari gue. Karena gue bukan siapa-siapa, gue nggak sesignifikan itu. Jadi di sini gue hanya menyampaikan, menjabarkan apa yang ada di buku ini. Ya lebih tepatnya bedah buku lah ya. Jadi seperti apa bagaimana? Sebelum kita lanjut terkait bedahnya, tolong dong bantu subscribe channel gue ya. Tolong bantu subscribe channel gue Agus Muhammad, tolong dibantu ya. Dan like video ini dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa komen biar video ini bisa naik guys ya. Kita saling bantu. Gue bantu kalian, kalian bantu gue. Jadi apa susahnya subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini. Thank you semuanya. Langsung aja kita bahas terkait dengan tes gambar orang dan gambar pohon seperti apa. Check it out. Oke guys, untuk gambar orang sendiri ini ada di halaman 517 ya. Bisa dicek sendiri. Dan gue pengen bahas atau tips dan triknya. Yang pertama, pilihlah objek gambar yang mudah tapi detail dan gambarlah semampu Anda. Tidak ada benar salah dan tidak ada gambar bug dan tidak baik. Intinya semua gambar tuh baik ya. Tips dan trik pertama. Yang kedua, jangan memberikan garis penekanan yang berlebihan pada wajah, karena penekanan berlebih pada wajah akan menunjukkan bahwa Anda orang yang tidak percaya diri dengan wajah Anda. Yang ketiga, penekanan gambar pada garis leher bisa menunjukkan bahwa Anda memiliki kemauan yang tinggi. Bahu yang terlalu besar, kecil atau besar sebelah menunjukkan Anda tidak percaya diri dengan tubuh Anda. Yang keempat, usahakan detail jari bisa dilihat. Makna psikologisnya adalah bahwa tangan yang tersembunyi di belakang tubuh atau saku celana menunjukkan bahwa Anda memiliki gangguan hubungan sosial, sementara tangan yang terbuka menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang mudah bekerja sama serta fleksibel. Ini poin 4 penting banget buat teman-teman yang operator ya. Gambarlah secara jelas dan tegas, jangan ragu-ragu, usahakan menggambar dengan sekali gores pasti. Bila gambar kabur, samar, atau memudar indikasi aktualisasi. Dengan yang kabur dan tidak jelas, kurang berani menampakkan diri, ragu-ragu, kurang bergairah, merasa tidak cocok dengan lingkungan. Nah, poin ke-6, gambar harus bisa mendeskripsikan seorang dengan baik. Misalnya, jenis kelaminnya, usianya, profesi, dan apa yang sedang dilakukan. Ini poin 6 penting banget nih. Namun sebaiknya gambarlah orang sesuai dengan jenis kelamin Anda. Ini karena gambar tersebut menunjukkan pribadi Anda. Kalau laki-laki, gambar laki-laki, jangan cewek ya. Begitu juga sebaliknya. Gambarlah orang yang beraktivitas, bersemangat, dan jangan dalam posisi diam atau gambar dengan aktivitas tidak bermakna. Ini nomor 7 juga penting banget. Nomor 8, profesi orang yang ada gambar harus jelas. Hal tersebut bisa ditunjukkan melalui aktivitas, lingkungan, maupun detail pakaian dan aksesoris maupun peralatan yang digunakan. Oke, contohnya kayak polisi, tentara, terus mungkin pemain bola, pemain bulu tangkis gitulah ya. Kalau pemain bulu tangkis berarti bawa raket gitu kan. Kalau gambar pemain bola ya berarti di dalam lapangan, atau mungkin ada gawangnya di belakangnya atau ada bolanya di kakinya. Yang poin 9 yaitu untuk wanita, hati-hati karena menggambar beragam pernak-pernik aksesoris jangan berlebihan. Misalnya pakai gelang terlalu banyak, anting terlalu besar dan lain-lain, karena akan menunjukkan bahwa Anda orang yang materialistis ya. Aksesoris yang disarankan adalah jam dan sabuk. Kedua aksesoris tersebut menunjukkan bahwa Anda adalah orang disiplin dan berdedikasi guys. Untuk contohnya gue kasih contoh di buku ini. Yang pertama ini nih, polisi ya. Ini kakinya ada, aksesorisnya ada, dan dia lagi bekerja, lagi mengamalin jalan nih. Bagus banget kan, pakai helm dan kacamata. Untuk yang cewek, ini ada gambar guru, ada papan tulis, ada penggaris. Gurunya lagi ngajar pakai seragam, nih pakai sendal segala macam, tangannya kelihatan terbuka seperti poin tadi ya. Ini bagus banget. Silakan lu bisa gambar di sini, mungkin gambar bapak lu lagi nyetir forklift, atau mungkin lagi bawa towing, atau mungkin lagi masang ban. Sesuai kreasi lu aja yang gampang-gampang, karena waktunya biasanya hanya 3 menit aja guys.
Kita lanjut setelah ini ke gambar pohon. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut gambar pohonnya, belum subscribe gue, subscribe dulu ya. Silahkan lu subscribe dulu. Kita saling support, gue bantu kalian, kalian bantu gue. Kita lanjut ke gambar pohon. Untuk gambar pohon atau baum tree ya, di bahasa Inggrisnya baum tree. Ini kita langsung lanjut ke tips dan triknya aja. Itu ada di halaman 523 di buku ini. Tips dan triknya, ada baiknya Anda berpikir sejenak sebelum memulai ya. Fokus pada apa yang akan digambar beserta ornamen penambahannya. Pohon yang biasa digambar adalah pohon nangka. Ini karena pohon tersebut bisa memenuhi syarat pohon yang digambar, yaitu jenis tanaman dikotil atau berkambium atau ada kayunya ya. Next, kita lanjut ke halaman 524. Poin kedua, usahakan menggambar secara detail rinci setiap komponen dari pohon tersebut, seperti bentuk daun, kerapatan daun, buah, tangkai, akar, bahkan guratan kulit pohonnya guys. Nah di poin ketiga nih, penilaian berdasarkan pada ukuran gambar, posisi gambar, dan cara menggambar. Kepribadian seorang dapat dinilai dari besar kecil gambar Anda. Posisi menggambar yaitu cenderung di atas, di tengah, atau di bawah bidang gambar. Setiap goresan, tebal, tipis, bentuk laku-laku garis, tegas, dan putus, semua akan menginformasikan tentang kepribadian Anda. Jadi gambarlah secara proporsional dengan gambar yang jelas dan tegas. Kita lanjut ke poin keempat. Perhatikan bidang gambar atau ukuran kertas. Manfaatkan seefektif mungkin, maksudnya gambar secara profesional. Tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil, dan sebaiknya tempatkan gambar mendekati tengah, tidak terlalu kiri atau kanan, dan jangan sisakan ruang terlalu banyak, dan jangan pula menggambar terlalu penuh sehingga tidak proporsional. Yang 5, Anda akan dinilai dari bagaimana cara Anda menggambar. Gambarlah dengan yakin dan mantap. Tarikan garis pertama akan mempengaruhi hasil gambar keseluruhan. Tarik garis secara tegas namun jangan ditekan ya guys. Meski diperbolehkan menggunakan pensil, namun tidak diperkenankan menghapus. Apabila Anda ketahuan menghapus, bisa jadi tes Anda dianggap tidak akurat dan tidak akan dinilai diinterpretasikan. Cuman aku pribadi sering dihapus sih. Nah, poin ke-6, ingat yang dinilai bukan keindahan gambar. So, hindari memakai aksesoris misalnya awan, burung, bunga, atau buah terlalu banyak dan bayangan yang terlalu mencolok. Yang dinilai adalah ukuran, letak, tarikan garis, dan tidak adanya hapusan atau pengulangan garis yang terlalu sering. Dan poin terakhir atau poin ke-7, untuk latihan, lihatlah sebuah pohon nih. Jika perlu, fotolah, amati bentuk dan karakternya, dan berlatih mengacu pada kondisi sebenarnya pohon tersebut. Ini keren banget sih ya. Kita lanjut ke contohnya kayak gimana. Contoh gambar yang ditentukan, ini ada gambar pohon nih. Ini satu kertas bisa pas banget di tengah-tengah, nggak terlalu ke kanan ke kiri ya kan. Ini ada kayunya bagus. Ini ada akar ke bawah, ada tanahnya ya. Daunnya juga bagus. Ini ada buahnya. Ini kalau kita tarik kesimpulan ini pohon mangga ya. Ini keren banget. Nanti biasanya di sini tulisin namanya pohon apa gitu loh. And then gambar yang kedua, ini gambar nangka nih. Ini gambar nangka. Ini kayunya. Jadi poin pentingnya ada di kayunya nih, kayu pohonnya ya. Poin pentingnya di sini guys, sama daun. Ya, ini bagus banget. Nah, ini gambar yang tidak sesuai, ini nggak boleh nih ya. Gambar pohon kelapa itu nggak boleh. Gambar yang tidak sesuai ketentuan. Ini pohon kelapa nggak boleh digambar. Oke. Apalagi ini nih, pohon pisang. Pohon pisang juga nggak boleh ya, karena pohon pisang ini nggak ada kayunya, nggak berkambium. Jadi jangan sampai lo gambar pohon pisang, apalagi tadi pohon kelapa. Oke. Ini, dan yang boleh cuman ini. Kalau gue sih seringnya gambar ini, kalau pohon mangga, tapi nggak mangga seperti ini ya. Jadi kalau gue tuh seringnya daunnya gue kayak gini, jadi karena daun kayak gini kalau gue gambar. Dan ada cabang-cabang begini yang sering gue gambar ya, di Toyota, di Daihatsu, Mitsubishi. Mitsubishi nggak ada deh. Ini bagus. Ntar next time kalau atensinya banyak, penontonnya banyak, kalau perlu gue bikinin contoh yang gue bikin sendiri, bisa komen aja di kolom komentar, bang colong dong contohin gambaran abang, dan gue bikinin video khusus dimana gue gambar pohon sama gambar orang. Oke, paling itu aja yang bisa gue bahas. Sekali lagi mohon maaf ya kalau ada kekurangan atau penjelasan, karena gue hanya membaca buku ini. Gue gak menarik kesimpulan karena gue bukan siapa-siapa, dan gue gak sesignifikan itu guys. Jadi ya
Silakan buat teman-teman yang berkenan bisa subscribe dulu channel gue, like video ini ya, biar video ini bisa naik, bisa banyak yang nonton dan bisa banyak memberi manfaat banyak orang. Bagus Muhammad, mohon maaf sekali lagi. Allahumma sholli Muhammad wa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum like dulu lah. Dadah, assalamualaikum. Lowongan kerja PT Wings. Info lokal terbaru dari PT Prakarsa Alam Segar. Ini produksi wing ya. Mie sedap. Dan ini butuh loker banyak untuk SMK. Silakan lu coba aja. Yang fresh graduate atau baru lulus di tahun ini, lu bisa coba daftar aja. Daftarnya lewat link seperti apa bagaimana. Yang belum follow gue, tolong bantu follow dulu ya guys. Tolong lu follow dulu akun gue dan love video ini dan share ke teman kalian dan simpan di favorit biar video ini bisa FYP lagi guys. Oke, langsung kita. Oke, yang pertama ada untuk stok kontrol ya. Untuk stok kontrol ini persyaratannya menguasai MS Office, Excel, VLOOKUP dan HLOOKUP, dan MS PowerPoint. Bisa mengkomparasikan SAP lebih diutamakan guys. Kemampuan berhitung dan analisa yang bagus, teliti dan akurat, cekatan dan cepat beradaptasi, dan loyalitas. Fleksibilitas dalam bekerja dan tegas, bersedia shifting di Pondok Ungu, Bekasi Utara. Gambaran pekerjaannya melakukan stok awal dan stok akhir, serta melakukan menginput data melalui SAP dan Excel. Ini gampang banget guys, serius. Next, loker apa lagi dari PT Prakarsa Segar? Yuk kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada untuk teknisi listrik. Persyaratannya minimal SMK jurusan teknik listrik, elektronika, otomatis industri atau setara lah ya. Cuma di sini harus memiliki pengetahuan terkait cara kerja motor listrik 3 fase guys. Memiliki pengetahuan kelistrikan arus kuat dan arus lemah, dan memiliki pengetahuan terkait instalasi PLC, instrumen listrik, sensor, dan juga membaca wiring diagram. Minimal 2 tahun pengalaman di industri manufaktur menjadi nilai lebih. Tapi bukan berarti yang first graduate nggak bisa ya, bisa kok. Bersedia bekerja shifting lagi. Melakukan gambaran pekerjaannya kayak gimana? Melakukan perawatan dan perbaikan sesuai dengan order yang diminta. Melakukan pengontrolan kondisi mesin di area produksi dan melakukan wiring panel listrik. Kita lanjut ke lokal berikutnya. Selanjutnya masih teknisi juga, tapi ini teknisi pengelasan. SMK jurusan pengelasan fabrikasi mesin ya, yang harus persyaratannya itu memiliki pengalaman sebagai welder minimal 2 tahun ya. Mungkin teman-teman yang jurusan pengelasan bisa dicoba lah ya, cuma ngelas doang. Dan menguasai pengelasan las argon, menguasai pengelasan SMAW, GTAW dan las potong. Menguasai fabrikasi lainnya seperti menggunakan bor, gerindra dan lain sebagainya. Mampu membaca gambar listrik dan memiliki sio welder, bersedia dipakai di Pondok Ungu. Syaratnya ribet juga ya, kayak pabrik gede. Gambaran pekerjaannya menjalankan pekerjaan fabrikasi, modifikasi, dan rekonsilasi 4 unit mesin, dan menjalankan pekerjaan preventif dan korektif mesin-mesin fabrikasi dan rekonsilasi. Dan loker terakhir apa? Kita cek lagi. Nih, loker terakhirnya ada untuk analis laboratorium. Minimal SMK jurusan analis kimia, memiliki minimal 1 tahun di bidang analis laboratorium, mikrobiologi di bidang industri makanan, dan pernah melakukan PKL magang di laboratorium. Jadi yang fresh graduate juga bisa nih. Menguasai proses titrasi, volumetri, gravimetri, mikrobiologi, dan dasar-dasar ilmu laboratorium. Memahami prinsip standarisasi larutan, memahami preferensi sampel, dan mampu mengoperasikan komputer, dan juga bersedia bekerja shifting Senin sampai Sabtu. Sabtu masuk dan ditempatkan di Pondok Ungu. Gambar pekerjaannya tadi, gambar umumnya melakukan pengujian dan analisa di laboratorium. Paling itu aja bisa gue share. Nah, dan terkait pendaftarannya kan lewat link. Di link itu lo harus punya berkas. Berkasnya nggak bisa lo foto satu-satu dikirim, nggak bisa. Lo harus punya CV, surat lamaran, dan berkas-berkas kalian kayak ijazah, KTP, dan segala macam dijadiin satu file PDF. Lu bisa bikinnya. Kalau nggak bisa, lu bisa DM aja ke TikTok gue bisa bantu proses pembuatan CV lamaran kerja kalian. Yang tadi yang CV, surat lamaran, terus berkas-berkas kayak ijazah, KTP segala macam dijadiin satu file PDF. Gue bisa bantu proses pembuatannya, harganya 40.000 aja. 40.000 jadi kurang dari 24 jam. Jadi 1 hari insya Allah jadi. Kenapa bisa gitu? Karena gue punya tim yang ngebuatnya, jadi bisa cepet jadinya. So kalau lu minat DM aja ke TikTok gue, bilang aja bang mau bikin CV gitu. Kalau nggak minat ya udah nggak usah DM. Untuk pendaftarannya silakan lu komen aja. Kalau butuh linknya langsung gue share di kolom komentar ya. Takutnya gue lupa, tapi insya Allah nggak lupa sih. Pendaftarannya lewat link, nanti gue share di video ini bersama komentarnya. Bagus Muhammad, sekali lagi jika video ini dirasa bermanfaat buat kalian, tolong bantu simpan di favorit, share ke teman kalian biar kalian bisa kerja bareng teman kalian. Kasihan kalian kalau nganggur sendirian ya.
Bagus Muhammad. Jangan lupa follow. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. See you.